Job Namun Budaya Sekolah. Perkenalkan, nama saya Priscilla Putri. NIM 2014-2056. Saya dari kelas K4 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah komputer dasar dosen yaitu MER Gian Kaunang ST Mko, yaitu tentang konsep dasar komputer. Secara umum, konsep dasar komputer meliputi beberapa elemen penting yang membentuk dasar kerja dan fungsi komputer. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang konsep dasar komputer. Yang pertama yaitu hardware. Hardware adalah komponen fisik yang membentuk komputer ini, termaksud CPU atau Central Processing Unit, yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan perhitungan. RAM atau Random Access Memory, yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh komputer. Hard drive atau SSD, yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang dan perangkat input atau output. Seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer. Kedua, software. Software adalah program atau instruksi yang digunakan. Penjelasan berikut yaitu tentang sejarah komputer. Pada mulanya, komputer berasal dari bahasa Latin computer yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Ia menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seperti abad penuh sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang diberi nama mesin analitis, yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun sayangnya, berhubung pada abad ke-19 teknologi belum maju, beliau tidak merampungkan konstruksi mesin analitis tersebut. Pada tahun 1937, ilmuwan John F. Athanos membuat komputer rancangannya yang bernama Atanasoff Berry komputer atau ABC, yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama. Pembahasan berikutnya tentang operasi. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1955. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC, menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai 9 ton. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biaya yang diperlukan sangat mahal, dan yang diperlukan perangkat tersebut mencapai $1.000 US dollar. Pengguna komputer ini harus memakai kartu berlubang atau disebut punch head card serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Awal tujuan utama komputer ENIAC ini untuk membantu US Army agar dapat menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1964 sampai 1971. Pada generasi kedua, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibanding tabung vakum, dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun lebih terjangkau dibandingkan komputer generasi pertama. Pada periode ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, yaitu komputer generasi pertama pada periode ini memprogramkan bahasa mesin dan
generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan IBM 7000, Atlas, dan Mark kedua. Contoh generasi komputer kedua selain itu, pada generasi kedua komputer ini teknologi penyimpanan memorinya sudah berubah dari DRAM magnetik menjadi teknologi magnetik. Komputer generasi kelima dari tahun 1965 sampai 1971 dengan menggunakan integrated circuit atau CS digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor, namun transistor tetap digunakan dengan ukuran yang diperkecil. Komputer generasi inilah cikal bakal membuat operator berinteraksi. Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini sudah dapat melakukan multiprocessing dan dapat dijangkau masyarakat. Pada tahun ini juga komputer berkembang sangat cepat. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Pada tahun 1986, perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh. Pada generasi keempat ini, cikal bakal komputer jinjing atau yang disebut sebagai laptop tercipta. Komputer generasi kelima dari tahun 1990 sampai masa depan. Sekarang hingga masa depan, generasi kelima masih dalam pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut artificial intelligence. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon kritik dan sarannya. Untuk teman-teman yang ingin mencari fakultas terbaik, ayo bergabung dengan kami di Universitas Pengembangan Indonesia Manado, lebih khususnya di Fakultas Perawatan. Sekian dan terima kasih.